Jatuh cinta, jangan sampai ada istilah seperti itu, kasihan. Mungkin malah nanti dampaknya itu berturut-turut gak karuan, sehingga wis rumah tangga terus merasa dirampok cinta kasihnya gitu, nggak boleh. Jadi sebenarnya itu bisa diselesaikan sendiri dengan kekuatan kita. Gitu. Iya, betul. Kita punya Tuhan. Bahkan kita adalah bagian dari fotokopi Tuhan itu sendiri. Iya, karena sinar Tuhan ada di dalam tubuh kita. Nah, makanya kita menjadi subjek utama. Subjek utama. Tidak boleh weton itu yang dijadikan subjek utama. Ketemu jalannya yang. Ya. Jadi misalnya contohnya legi, ya. Legi itu wataknya timur, warnanya putih. Ya kalau punya rumah, kalau bisa sudah berumah tangga menghadap ke timur, ya kalau bisa. Dini putra ini ngadep ngidul, ya gak apa-apa. Tapi sebelah timur dikasih supaya ada sinar, ya. Kalau dilelah punya rumah menghadap ke barat, kalau bisa pas kelahirannya pon. Kalau wakil ke utara, kalau kliwon netral. Itu di Jawa. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kodam dari leluhur gitu, sehingga ada apa-apa itu kita merasa dibantu leluhur itu ikut menyembuyung gitu. Untuk mendapatkan kodam leluhur itu ada nggak caranya? Ada dua macam ya. Ini malah leluhur dengan sendirinya nanti mengikut apa yang saya katakan ini, leluhur yang ikut ya. Bukan kita minta pada leluhur, karena leluhur dulu itu juga belum tentu kalau sempurna, ya kan? Misalnya Indonesia di zaman Majapahit pernah berpengaruh di dunia 341 tahun. Lah kok sekarang itu situasinya seperti apa? Leluhur pada pernah ngayomi kita, ya kan? Logika loh ya. Oleh karena jawabannya harus dengan rasional. Oleh karena itu mantranya paling tidak itu, kalau saya pagi itu sama Mbak Astrid sama anak sana saya beri tangan saya ditaruhkan masuk dalam air, karena air perwujudan Tuhan itu sendiri. Bacanya cuma begini, nanti ditirukan orang banyak boleh. Kaki kani araning tirto kili suci, kaki kani araning tirto kili suci. Maaf. Kaki kani aran tirta ke suci ilining tirta tumetes sira jiwa raganing sun, ya ingsun sukma purbaya aja sira nagih kungkum. Jadi di dalam tubuh kita itu ada 70 air persen ya. Di bumi itu 70 air persen. Makanya kita hidup, semua bisa hidup karena air ya. Karena berkembang karena air, berkembang bukan hidup. Berkembang karena air, tetapi hidup karena matahari. Makanya kalau pagi begitu matahari, saya sembah pada matahari. Ya Sang Maha Kuasa yang memberi kepada hamba kita di bumi semua kehidupan ada di tanganmu. Karunialah kekuatan kehidupan yang kuat langgeng jauh dari kita. Semoga leluhur menjauhkan dari segala percobaan, segala godaan kepada hamba. Itu aja cukup. Sekarang sendiri boleh. Intinya seperti itu. Pakai bahasa kita sendiri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Terus bisa nggak kita melihat wujud kodam diri kita sendiri itu? Apakah tiap orang sebenarnya memiliki kodam menurut panjenengannya? Ini pertanyaan aneh-aneh. Pengalaman saya selama ini itu ya bisa, pengalaman saya. Gitu ya. Melihat orang seperti saya nggak bisa. Kalau ngimpi saya kok kadang-kadang melihat jati kan nggak bisa ya, itu sering. Gitu ya. Itu sering. Nah ini kalau di Jawa mantranya yaitu kakang kawah adi ari-ari kang mijil bareng sedino karo jabang bayi ningsun kang tebih tanpa wangenan, yang jauh tanpa sekat dan yang dekat tanpa singgolan. Dekat tapi tidak singgolan, berarti kan dekat banget. Kalau mantra itu dibaca, kita kemana aja dibantu gitu. Oleh karena itu kalau masuk di dalam satu wilayah baru, areal baru, nyai danyang kaki danyang ingkang rumeksa wonten ing bumi mriki amit
kula badhe lumebet mbok bilih wonten kalepatan nyuwun kuning samudra pangaksami. Ngene seperti Iya. ya. Oke ya. Ya. Jadi itu beberapa mantra yang bisa digunakan ya. Dan itu mungkin sudah dipraktikkan banyak orang begitu. Dan untuk narasi kata-katanya bisa dimodifikasi sendiri. Iya, terserah. Tapi bisa, andai kata kemudian kodam leluhur itu katanya bisa masuk di pusaka, di ake, di apa, cincin, bisa nggak seperti itu sebenarnya? Saya kurang ngerti yang dimaksud kodam leluhur. Kalau kodam itu biasanya kan mantra nih. Oh. Tapi kalau yang masuk di pusaka itu bukan kodam, jiwa. Jadi leluhur kita kalau sudah dinyatakan meninggal, kalau misalnya didoakan menurut agama ini langsung ke surga enak, doakan menurut agama ini surga enak, dibongi dupo aja masuk surga kok enak. Tetap beliau-beliau itu akan memetik buah karma pada waktu pikiran ini hidup. Konsekuensi logis dari dirinya sendiri. Nah, karena sebelum manusia itu kembali menjadi Tuhan di depan tadi itu masih terbungkus sukma. Nah, sukma ini terbungkus lah. Sukma ini kalau mau lahir kembali supaya bersih, supaya nyampe ke puncak istana tadi itu butuh rumah, butuh tempat. Lah rumahnya itu umumnya dibuat dari besi. Kalau orang kita menyebut tosanaji atau pusaka. Kenapa kok besi? Hanya besi itulah yang bisa ditempati oleh roh suci. Karena hidup itu hukumnya adalah plus dan minus. Plus itu angkasa, minus itu bumi, ya, garis tengah. Nah, karena masih hidup berbentuk sukma tadi itu butuh pulang. Kalau reinkarnasi tepatnya di tubuh manusia. Kalau inkarnasi hanya nunut kepada anak cucu supaya anak cucu itu berkelakuan baik. Kalau anak cucu kelakuannya baik kepada orang lain baik, beliau senang naik lagi. Jadi kalau bisa nunut itu kan berarti dia sudah menyatu di dalam jiwanya sang anak itu ya. Iya, ngomong bukan menyatu ngomong. Berarti kan ada dua jiwa berarti kalau begitu. Enggak. Lain. Kalau reinkarnasi itu bisa juga dua jiwa. Oh, reinkarnasi dua jiwa. Kalau misalnya anak saya gitu ya, terus kemudian bapak saya ikut di situ, itu manitis namanya atau inkarnasi itu tadi? Inkarnasi. Kesenangannya, wataknya seperti bapak. Kadang-kadang tahu, loh, ada kono biar nilaiku koyo ada bapak, masuk anak kecil. Iya itu. Itu inkarnasi ya. Inkarnasi itu terjadi di keluarganya sendiri. Inkarnasi itu bisa ketemu di mana-mana. Oh gitu. Iya, saya kemarin ketemu di Trawulan di Langgu itu orang putri. Begitu ketemu saya itu sujud nangis. Dua kali saya tahu dia saya seperti apa nama saya gitu. Sudah ngomong apa? Ngomong ya seperti itu. Apakah ini ya? Kalau misalnya kita kadang bertemu sama seorang yang baru dikenal, tapi rasanya itu sudah kayak lama banget kita kenal orang itu, gitu ya. Persis, kemarin juga begitu. Yang saya itu sebenarnya belum pernah tahu yang pengen setelah ngaji dosa itu saya pengen ketemu saya yang dalam waktu yang dekat itu pasti ke sana. Nggak tahu kayak melihat yang itu kok seperti bukan orang lain lagi gitu ya. Yang kedua, anak Jogja ya. Enggak, itu berarti peristiwa apa yang jadi? Ya mungkin peristiwa ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Terus kemarin anak itu saya lihat, ini saya tak matur karo leluhur karo Gusti, kira-kira awakmu ki sapa? Loh, awakmu kok urip 700 tahun kepungkur, 700 tahun kepungkur, awakmu ki tahu ya gandeng sitok ambek aku, mungkin aku apa bapakmu, apa mbahmu, apa gak ngerti aku. Itu nangis gugluk lagi. Ya itu yang sering sanu ya. Aku sudah pengen ketemu ya wes, kowe butuh sing ayu dhewe sing ayu. Itu kan. Nah, itu reinkarnasi bertempat di orang lain. Kalau sudah begitu sudah tidak butuh di pusaka lagi. Oh, maka.
Nah, apakah reinkarnasi itu pada seseorang itu terjadi hanya pada satu garis keturunan ataukah random kira-kira? Enggak mesti. Oh, mesti ya. Makanya Mas Guntur Soekarno Putro kemarin itu di depan Zoom tentang Marianisme, beliau mengatakan untuk menjadi pemimpin Indonesia tidak harus putra biologis Bung Karno. Untuk memimpin Republik Indonesia, kalau Anda itu seorang yang fanatik terhadap Bung Karno, untuk memimpin Indonesia supaya sukses sebagaimana cita-cita Bung Karno, belum tentu kalau dari putra biologis Bung Karno. Itu yang ngendikan Mas Guntur. Itu benar itu. Karena ya tadi itu reinkarnasi bisa juga dari leluhur kita. Terus gini yang jadi, apakah perbuatan seseorang di dunia ini, dalam kehidupan ini, bisa menentukan derajat atau strata sosial pada saat reinkarnasi di kemudian hari? Bisa naik level gitu. Jadi yang dilakukan hari ini di dunia, umumnya yang saya cermati itu kalau waktu datang ke rumah mesti saya bukakan kartu tarot setelah saya lihat secara manual ya. Itu belum tentu. Kemarin itu saya kedatangan seseorang, itu dulu tuh pernah menjadi raja. Sekitar tahun berapa di zaman era Majapahit menjadi raja. Lalu sekarang itu menjadi tukang pasir itu di kali itu dari yang sana. Terus kenapa bisa begitu ya? Seolah-olah kok keadilannya gimana? Terus kartu terakhir itu judulnya apa? Ada sebelum kartu terakhir di situ ada laki-laki yang digantung. Setelah itu kartu terakhir itu adalah apa kemarin ya? Salib, orang disalib. Setelah terakhir. Kenapa laki-laki digantung? Karena meskipun dulu raja, hidup yang sekarang itu dia harus mengalami kehidupan yang tidak sangat susah gitu loh. Sangat susah. Karena mungkin pada waktu itu raja zaman itu kan ya belum tentu kalau semua raja itu ya baik ya tegar ya pucat ya suci kan belum tentu. Mungkin era 700 tahun yang lalu. Nah, tetapi kemarin adalah kartu terakhir judulnya kematian. Jadi hidupmu ini Mas adalah titik terakhir. Kalau hidupmu sekarang itu nanti berguna untuk kepentingan bangsa negara dan masyarakat secara umum, pasti kamu akan ke surga.